Halo para learners, pernah nggak sih Anda punya tujuan penting gitu? Mungkin nulis buku, mulai bisnis baru, atau bahkan sekedar rutin olahraga gitu ya? Pasti sering ya? Iya kan? Tapi rasanya selalu ada aja gitu yang nahan. Kayak tahu banget apa yang harus dilakuin, tapi kok ya berat banget gitu buat bener-bener mulai? Kayak ada tembok ya? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih perjuangan internal kayak gini. Pakai panduan dari buku yang keren banget, The War of Art, karyanya Steven Pressfield. Oke, buku ini menyoroti satu musuh besar yang disebut Pressfield sebagai resistensi. Resistensi, oke. Penting nih dipahami, ini bukan cuma rasa malas biasa loh ya. Deda, ini tuh digambarkan kayak, apa ya, kekuatan internal yang aktif, Aktif ya? bukan pasif. Betul. Negatif dan destruktif banget. Tujuannya cuma satu, halangin kita ngerjain hal penting. Apalagi yang jangka panjang, yang bikin kita tumbuh. Wah, Pressfield tuh belak-belakan nyebutnya musuh kreativitas nomor 1. kekuatan internal, aktif, destruktif, wah kedengarannya intens banget ya. Robert McKee di kata pengantarnya malah nyambungin ke konsep death wish Freud kan? Iya, bener. Jadi kayak ada dorongan buat merusak diri sendiri gitu, justru pas kita mau ngelakuin hal baik atau sulit. Agak aneh ya. Tepat sekali. Manifestasinya itu bisa macam-macam. Sabotase diri, atau nipu diri sendiri pakai alasan macam-macam. Makanya penting banget ngenalin ciri-cirinya. Oke, apa aja tuh ciri-cirinya menurut Pressfield? Pressfield ngasih beberapa poin kunci. Pertama, resistensi itu internal. Asalnya dari dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi nggak bisa sepenuhnya nyalahin pasangan atau kerjaan gitu ya, munculnya dari kita sendiri. Oke, terus apa lagi? Dia juga tak terlihat tapi licik. Nah ini, nggak bisa dilihat wujudnya tapi energinya tuh kerasa banget negatifnya. Kerasa ya, feel-nya gitu. Iya, resistensi ini pinter banget bohong, ngerayu, nakut-nakutin, pokoknya apa aja deh biar kita nggak mulai kerja. Wah, manipulatif dong ya. Banget. Dia juga universal dan tanpa henti. Artinya, semua orang ngalamin, tiap hari. Dan dia nggak pernah capek, nggak pernah nyerah. Internal, licik, universal, nggak kenal lelah. Wah, paket lengkap ini musuh dalam selimut. Tapi ada satu lagi yang menarik banget kan? Katanya resistensi ini justru bisa jadi semacam penunjuk arah. Betul, ini nih paradoksnya. Kata Pressfield gini, semakin gede resistensi yang kita rasain buat ngelakuin sesuatu. Semakin takut gitu. Iya, semakin takut, semakin malas, pokoknya semakin nggak mau. Itu justru nunjukin kalau aktivitas itu penting banget buat pertumbuhan jiwa kita. Gilanya itu penting. Persis. Jadi rasa takut itu bukan alasan buat mundur, tapi justru kayak kompas. Kompas ke arah apa yang seharusnya kita lakuin. Wah, itu sudut pandang yang keren banget. Ngubah rasa takut jadi navigasi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, biasanya resistensi muncul dalam bentuk apa aja sih? Biar kita gampang kenalin gitu. Yang paling umum, dan mungkin Anda juga sering alamin, itu prokrastinasi, nunda-nunda. Ah, si penyakit klasik. Besok aja deh. Ya, itu dia. Ini bisa jadi kebiasaan seumur hidup loh kalau dibiarin. Terus ada bentuk lain yang lebih halus, mencari masalah atau drama. Maksudnya gimana tuh? Tanpa sadar, kita malah nyiptain kekacauan. Entah itu tiba-tiba sakit, atau sengaja cari gara-gara sama orang, terlibat konflik, atau malah lari ke kecanduan. Pokoknya sebagai pengalih perhatian dari tugas penting yang harusnya dihadapi. Jadi kayak pengalihan isu gitu ya. Daripada ngerjain yang penting, malah sibuk sama drama nggak penting. Bisa jadi banget. Terus ada lagi, rasionalisasi. Wah, ini kita jago banget nih. Cari-cari alasan yang kedengeran logis banget buat nggak kerja. Contohnya? Ya kayak, aduh lagi sibuk banget nih. Waktunya nggak pas, nunggu mood bagus dulu, nunggu inspirasi datang. Padahal ya, Pressfield ngasih contoh ekstrim. Tolstoy itu nulis War and Peace sambil ngurus 13 anak loh. Wah, 13 anak. Oke, nggak ada alasan berarti ya? Aha. Ya, terakhir, kritik berlebihan dan keraguan diri. Suka ngeritik orang lain, atau malah terus-terusan ragu sama kemampuan diri sendiri, itu seringkali cuma topengnya resistensi aja. Oke. Gambaran resistensi ini jadi jelas banget. Dia nyata, kuat, dan licik banget ya, banyak wajahnya. Terus, apa kita bisa ngelawan dia? Ada harapan nggak sih? Tentu aja. Justru itu inti pesannya Pressfield. Resistensi, sekuat apapun dia, bisa dikalahin kok. Kuncinya ada di perubahan mindset, perubahan fundamental. Perubahan mindset ya? Iya,
Solusinya adalah apa yang disebut menjadi profesional, turning pro. Dan ini penting, ini bukan soal jabatan atau gelar profesi ya, tapi soal sikap mental. Sikap mental profesional. Bedanya apa nih sama sikap amatir dalam konteks ini? Bedanya krusial banget. Gini, amatir itu kerja kalau lagi mood, kalau lagi seneng, kalau lagi dapat inspirasi gitu. Oh, jadi tergantung perasaan ya? Betul, mereka juga gampang banget terpengaruh sama hasil akhir. Kalau hasilnya nggak sesuai harapan, atau pas lagi susah, ya udah gampang nyerah. Oke. Terus profesional. Nah, profesional itu beda total. Dia punya komitmen baja. Dia datang kerja dalam arti ya berkomitmen pada pekerjaannya itu setiap hari, apapun yang terjadi. Nggak peduli lagi senang apa sedih, cuaca bagus apa jelek, lagi ada inspirasi apa enggak. Kayak cerita penulis Somerset Maugham itu dong ya, yang katanya inspirasi itu datang jam 9 pagi tiap hari, karena ya emang jam segitu dia duduk dan mulai nulis, nggak peduli apa-apa. Nah, persis kayak gitu. Jadi kuncinya disiplin dan fokus ke prosesnya. Profesional itu fokus pada proses, pada penguasaan keahliannya, mereka nggak nerima alasan. Nggak ada excuse ya? Nggak ada, mereka sabar. Mereka memperlakukan panggilannya itu sebagai pekerjaan serius, bukan sekedar hobi iseng. Dan ini penting nih, mereka belajar jadi sengsara. Jadi sengsara. Maksudnya gimana tuh? Menerima kalau kesulitan, penolakan, keraguan, rasa sepi, itu semua ya bagian dari proses, bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus dihindari mati-matian, tapi dihadapi aja, diterima. Oke, jadi menjadi profesional ini benar-benar sebuah keputusan sadar ya? Bukan soal bakat dari lahir, tapi pilihan sikap kita. Ini jadi bikin kita mikir ya, nanya ke diri sendiri. Selama ini kita ngedeketin panggilan penting kita itu kayak seorang amatir yang nunggu kondisi sempurna melulu, atau udah mulai coba bersikap kayak profesional, yang pokoknya muncul dan kerja, nggak peduli apapun. Bener banget. Dan sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, Pressfield punya pengingat yang, lumayan nusuk sih. Gimana tuh? Katanya, pas kita ngebiaring resistensi menang, pas kita nggak ngerjain pekerjaan kreatif kita itu, kita tuh bukan cuma ngerugiin diri sendiri, tapi kita juga seolah ngerampok dunia. Ngerampok dunia? Iya, ngerampok dunia dari kontribusi unik yang cuma bisa kita kasih. Kan tiap orang punya sesuatu yang unik buat dibagi ya kan? Jadi, coba deh pikirin sebentar. Apa satu tindakan penting yang Anda terus tunda gara-gara resistensi? Dan apa satu langkah kecil aja yang nunjukin sikap profesional itu yang bisa Anda ambil hari ini juga buat mulai ngelawan dia?